dan seluruh sumber dana yang diberikan pada Wahyu Setiawan menurut putusan tersebut, fakta hukum yang sudah diuji di persidangan tersebut itu bersumber dari Harun Masiku. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian tiba-tiba di perkara ini berubah dan ada tersangka baru dan nanti ada perubahan lagi misalnya di proses persidangan, lalu bagaimana dengan fakta sidang yang sudah ada sebelumnya? Ini memang sidang dari kasus Harun Masiku yang melibatkan Hasto Kristanto. Memang ada momen yang cukup mengejutkan ya, karena ada Febri Diansyah. Nah Febri Diansyah itu adalah mantan juru bicara KPK ya. Nah menurut saya mantan juru bicara KPK itu pastinya juga mengetahui setidaknya apa yang terjadi di dalam tubuh KPK. Otomatis lah sebagai juru bicara itu pasti tahulah apa yang akan dibeberkan kepada media-media dan insan pers pada saat lalu. Otomatis ini ada keunikan tersendiri lah. Ya bisa dikatakan KPK versus KPK. Wah kurang lebih seperti itu. Ketika ada Febri Diansyah yang setidaknya membela Hasto Kristanto. Nah ini kok banyak yang kepanasan ya. Ada apa ya? Bahkan kalau kita lihat dari konteks persidangan Hasto Kristanto, menurut saya apa yang dikatakan oleh Febri Diansyah cukup masuk akal sekali. Karena sampai saat ini contohnya HP yang disangka Hasto menyelupkan handphone tersebut untuk menghilangkan barang bukti, dan bahkan HP tersebut atau handphone tersebut juga belum ditemukan saat ini. Nah ini juga sangat lucu sekali. Ini seperti halnya masih opini, asumsi dan lain sebagainya. Nah seharusnya tidak boleh ya di persidangan memberikan statement opini dan lain sebagainya. Seharusnya fakta yang terjadi, apakah benar handphone tersebut yang dicelupkan Hasto Kristanto yang belum ditemukan adalah memang ada hal terkait Harun Masiku dan lain sebagainya? Belum tentu, karena semuanya saat ini juga bisa memegang handphone yang dituduhkan, bahkan handphone tersebut juga belum ditemukan hingga saat ini. Menurut saya sangat masuk akal sekali apa yang diungkapkan Febri Diansyah. Tetapi banyak yang kepanasan, seperti halnya ex penyidik KPK. Tak gentar Febri saat jadi jubir hanya paham kulit saja. Kalau memang paham kulit ya tidak usah gentar lah, tidak usah gentar. Seperti halnya ini, ex penyidik KPK sindir Febri bela Hasto, ungkit jejak jadi pembela koruptor. Ini juga ada apa ini ya? Setidaknya banyak yang kepanasan ketika Febri Diansyah ini menjadi pembela Hasto Kristanto. Nah bahkan juga dikomentari oleh Bang Nalar, Febri Diansyah ungkap dakwaan KPK yang penuh muslihat dan tipu-tipu. Ini terang benderang bukan pengadilan korupsi tapi pengadilan politik. Sekjen PDIP Hasto Kristanto. Nah kalau kita lihat dari statement Febri Diansyah, menurut saya sangat masuk akal sekali. Yuk kita simak ya videonya. Handphone yang ditenggelamkan atau kemudian handphone yang dituduhkan ditenggelamkan tersebut berisi informasi tentang Harun Masiku. Handphonenya saja tidak ketemu kalau konsisten dengan logika KPK ya. Handphonenya saja tidak ketemu. Bagaimana mungkin bisa diklaim di dalam handphone tersebut ada informasi tentang Harun Masiku? Jadi kita betul-betul harus detail, harus cermat, dan ada banyak lagi catatan yang lain. Nah, menurut saya obstruction of justice itu ya dari KPK menurut saya. Pada saat lalu terlihat jelas ya ketika tim hukum dari Hasto Kristanto melakukan pra-peradilan ya. Padahal itu juga dijamin oleh undang-undang dan lain sebagainya. Nah itu terlihat KPK sangat mengulur-ngulur waktu ya. Mengulur-ngulur waktu, bahkan sidang pra-peradilan pertama itu terlihat belum siap dan akhirnya diundur 5 hari atau seperti apa itu ya. Dan tiba-tiba di tengah pengunduran sidang pra-peradilan Hasto, tiba-tiba ada hasil survei. Hasil survei tersebut menurut saya sangat unik. Karena apa? Karena hasil survei menyangkut terkait kepercayaan publik terhadap Hasto Kristanto apakah terlibat terkait kasus Harun Masiku, kurang lebih seperti itu. Apakah percaya? Ya, dari hasil survei itu menyebutkan 77% responden percaya Hasto Kristanto terlibat suap terkait Harun Masiku dan lain sebagainya. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Siapa yang memesan survei tersebut? Biasanya hasil survei itu dilakukan ketika ada pemilihan kepala daerah, ada
ada pemilihan legislatif dan lain sebagainya, tapi ini untuk kasus Harun Masiku. Nah, apakah PDIP? Ya tidak mungkin lah, pasti juga ada yang lainnya yang kemungkinan penggiringan opini dan lain sebagainya. Biasanya kan hasil survei itu memang untuk penggiringan opini publik sih. Kalau kita lihat dari hasil survei Pilpres, hasil survei Pilkada, bahkan juga antara hasil survei satu dengan yang lainnya itu sangat berbeda. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dakwaan tanpa logika hukum sudah sejalan kok sama si Febri ini. Jika KPK masih ingin dibutuhkan negara ini, maka solusi cuma satu, baik itu Undang-Undang KPK 2003 independen. Jika masih seperti sekarang jadi KPK Jokowi alias KPK, wah, yang namanya pengacara yang membela terdakwa, membela yang bayar. Waktu membela Sambo, Febri juga mengatakan Sambo nggak bersalah. Ya seperti itulah, tapi kita lihat saja lah logika-logika dari Febri Diansah menurut saya juga sangat masuk akal sekali ya terkait hal ini ya, tapi kita lihat saja. Nah, bahkan kalau kita lihat pemberitaan dari Kompas ya, Febri Diansah sentil KPK tak hati-hati susun dakwaan salah tulis undang-undang. Nah, ini juga menjadi catatan ya, menjadi catatan yang sangat wow sekali. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto, Febri Diansah menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menyusun surat dakwaan perkara kliennya dengan hati-hati. Febri mengatakan dalam dakwaan pertama Hasto yang menguraikan dugaan perbuatan perintangan penyidikan. KPK salah menuliskan undang-undang. Seharusnya jaksa menulis pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun mereka justru menulis pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ternyata benar dakwaan tersebut tidak disusun dengan ekstra hati-hati. Salah satu pasal yang paling penting yang didakwakan pada dakwaan ke-1 ternyata salah menggunakan undang-undang, kata Febri saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 14 Maret. Meskipun kesalahan terletak pada satu huruf, kata Febri, hal itu menjadi sangat berbeda. Pasal 65 KUHP, kata dia, mengatur tentang hak terdakwa untuk menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan. Di sisi lain, persoalan Hasto untuk menghadirkan saksi dan ahli meringankan inilah yang diabaikan KPK ketika melakukan penyidikan. Ya seperti itu. Jadi memang sangat wow sekali ya. Dan semoga saja lah kasus ini juga cepat selesai ya. Ya seharusnya memang kalau kita lihat tuntutannya itu Harun Masiku seharusnya ditemukan dulu. Barang bukti tersebut seperti handphone yang konon katanya sebagai bentuk perintangan penyidikan seharusnya juga ditemukan dulu. Apakah memang benar HP tersebut itu menyimpan informasi terkait Harun Masiku dan lain sebagainya. Seharusnya dicari dulu, ketemu, baru bisa menyimpulkan. Tetapi kalau handphone belum ketemu dan lain sebagainya, bagaimana bisa menyimpulkan kalau data-data di dalam handphone tersebut terkait Harun Masiku dan lain sebagainya? Kan juga belum tentu juga. Apakah itu hanya opini saja ya? Nah, ya semoga sajalah kasus ini juga cepat selesai ya. Supaya apa? Supaya tidak menjadi bola liar. Karena terkait Hasto Kristanto itu, wah, semua menyalahkan PDIP dan lain sebagainya. Tapi sangat berbeda sekali ketika Ridwan Kamil digeledah KPK. Bahkan Golkar seolah-olah lepas tangan ya, seolah-olah itu kader baru, bukan terkait partai Golkar dan lain sebagainya. Tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat, menilainya seperti apa.